ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya kembali kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, bukan melanjutkan, berarti pertemuan pertama insyaallah dalam membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, atau terjemahannya adalah 6 kejadian dari sirah nabawiyah. 6 kejadian dari sirah nabawiyah. Dan sebagaimana telah maklum, telah diketahui bahwasanya tulisan maupun karya-karya Syekh Muhammad rahimahullahu taala menitik beratkan pada permasalahan tauhid. Sehingga di sini kita bisa menggambarkan bahwa yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran tauhid pada sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sirah, yang dimaksud dengan sirah adalah qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa hiya tariqatul lati kana yasiru 'alaiha ar-rasul. Sirah itu adalah yang dilewati Rasul alaihi salatu wasalam, tariqah, jalan. Apapun yang terjadi pada masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam mundu bi'tsatihi ila an tawaffahu Allah azza wa jalla fil ibadah wa fi muamalat wa fi da'wati ila Allah wa fil jihad wal hijrah wa fi ta'lim, apa saja yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari segi ibadah ataupun muamalat, berhubungan antara sesama manusia, wa fid da'wati ila Allah, ataupun bagaimana cara beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa fil jihad, dan dalam jihadnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fil hijrah, dan juga hijrahnya beliau, wa fit ta'lim, dalam kegiatan belajar mengajar, fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi hiya siratuhu. Jadi semua yang terjadi dari semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sirah. Sehingga sebenarnya kalau membahas tentang sirah luas. Ada pembahasan tentang muamalat, ada pembahasan tentang jihad, ada pembahasan tentang akhlak. Maka untuk membahas itu semua dalam pertemuan yang sebulan sekali, maka nggak bisa. Dalam artian seminggu sekali aja pegel tuh. Ketemu nggak kelar lagi, situ lagi. Minggu depan udah lupa. Maka kita harus memutuskan nih kira-kira mana nih yang bisa kita ambil supaya fokus. Dan ketika dari 1 bulan ke bulan yang depan kita nggak terlalu jauh karena pembahasannya cuma 1, fokus kita. Maka kita di sini memutuskan bahwa dari sirah tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas, kita akan memfokuskan bagaimana mengambil pelajaran tentang tauhid, tentang akidah. Adapun 6 kejadian yang akan kita bahas, 6 kejadiannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini, yang pertama adalah kisah tentang turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua
Asy-Syaikh juga menyebutkan kisah tentang fase penerimaan dakwah tauhid oleh kufar Quraisy. Ini yang kedua. Yang ketiga, kisah tentang pembacaan surat An-Najm. Pembacaan surat An-Najm. Sebenarnya kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Dan yang keempat adalah kisah tentang Abu Thalib, pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kisah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kisah yang terjadi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah tentang murtadnya orang-orang Arab sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 6 kisah itu kita akan mencoba bagaimana kita memupuk kembali akidah Islam, membenarkan akidah kita supaya Islam kita itu tegak dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka qala al-muallif rahimahullahu taala, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi'a minas sirah wafhamha fahman hasana. Kata Syekh Muhammad di sini, perhatikanlah rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan ini sudah kita fahami bahwa kebiasaan Syekh, bahwa beliau rahimahullahu taala mendoakan para pembacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Perhatikanlah sittata mawadi'a minas sirah, 6 kejadian yang tadi ana sebutkan itu. Perhatikan, wafhamha fahman hasana, dan fahamilah dengan pemahaman yang baik. Fahamilah dengan pemahaman yang baik. Karena tujuan dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utamanya adalah mengambil pelajaran, memahami apa yang bisa kita petik dari ibadahnya. Maka apa yang bisa kita petik? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bid'ah, seperti itu. Nah, jadi bukan kayak cerita, oh begitu ya ceritanya, enggak gitu. Yang paling penting adalah memahami sirah, memahami apa yang kita baca. Nah, Syekh rahimahullah kemudian melanjutkan, la'allallaha ayyufahimaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Kenapa? Dari 6 kejadian yang akan kita bahas, supaya Allah Subhanahu wa taala memahami kepadamu, memberikan pemahaman kepadamu tentang apa? Dinal anbiya, yaitu tentang agamanya para nabi, dan wadinal musyrikin. Buat apa mengetahui agamanya para nabi? Litattabi'ahu, agar kita ngikut, menjadi kelompok tersebut. Dan juga agar kenapa kita mengetahui dinal musyrikin, yaitu dinnya musyrikin, litatrukahu, supaya kita meninggalkan agama dinnya musyrikin. Nah, di sini ada ibarat penting dari Syekh rahimahullah, dilanjutkan, fa inna aktsara man yadda'id din wa yu'addu annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Karena betapa banyaknya orang yang ngaku-ngaku pinter agama, wa yu'addu annahu minal muwahhidin, dan bahkan dia mengaku bahwa dia adalah orang yang bertauhid, la yafhamu sunnata kama yanbaghi, kagak ngerti sunnah. Bukan aneh yang bilang nih. Iya. Nih. La yafhamu sunnah kama yanbaghi. Kagak ngerti sunnah. Ngakunya pinter agama. Ketika ditanya, bertauhid apa enggak? Ya pasti ana bertauhid, ana minal muwahhidin. Tapi kata Syekh rahimahullah, enggak ngerti sunnah sebagaimana mestinya. Enggak ngerti sunnah sebagaimana mestinya. Jadi 6 poin yang akan kita bahas, 6 kejadian yang akan kita bahas itu berkaitan dengan ini. Mengenal mana agama al-anbiya, agamanya para nabi, dan mana agama musyrikin,
dan supaya kita faham yang selama ini kita koar-koar, yaitu sunnah. Yaitu sunnah. Jadi barometernya menurut Syekh rahimahullahu ta'ala nanti akan kita bahas. Apakah kalau misalnya kita sudah faham mana kunut, mana enggak, mana zikir keras atau enggak, mana salam-salaman habis sholat, mana enggak, terus dibilang kita ngerti sunnah? Ya mungkin menurut sebagian orang. Tapi kalau menurut Syekh rahimahullah gitu, yang faham sunnah itu adalah yang bisa membedakan mana agamanya para nabi dan mana agamanya musyrikin. Dan bukan cuma sekedar membedakan. Sebagaimana nanti pengetahuan itu kan bertingkat. Ya kan? Kamu tahu engineering enggak? Saya tahu. Cuman kalau disuruh buat, ya minta maaf aja gitu. Karena kagak ngerti gitu. Ini cuma tahu engineering tuh gini, begini. Jadi bertingkat. Begitu juga nanti pengetahuan kita tentang dinul anbiya wa dinul musyrikin itu bertingkat. Dan ada kadar minimum yang di-expect oleh Syekh. Dimana kalau kadar minimumnya itu tidak terpenuhi, maka jangan ngaku-ngaku deh. Jangan ngaku-ngaku ahlu sunnah. Jangankan ngaku-ngaku gitu ya. Gimana mau ngaku, ngerti aja enggak? Gitu kata Syekh. Ngaku ahlu sunnah, ngerti juga kagak. Gitu. Sayang aja bahasanya bahasa Arab. Kalau dia orang Betawi ngomong kayak begini dia. Ngerti sunnah mana? Faham juga kagak. Faham juga kagak. Maka di sini ana ingin sebelum kita masuk ke sirah, maka ini merupakan muqaddimah. Nanti insya Allah di pertengahan dars, pertengahan pelajaran, ana akan masuk ke sirah. Tapi ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan di sini, di mana Syekh rahimahullahu taala menjelaskan poin penting tadi, yaitu yang pertama adalah tentang masalah din. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Tulis yang gede deh. Kelihatan? Din. Gitu. Din dalam bahasa Arab diterjemahin sebagai apa? Agama. Salah apa benar? Salah. Ya, jangan, din merupakan istilah yang dikenalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Sedangkan agama itu bahasa kita. Agama bahasa kita. Dimana kalau di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita misalnya nanya, agama lu apaan sih? Maka agama itu adalah pengakuan. Pengakuan. Bisa lewat lisan, bisa lewat kolom KTP di kolom agama pada KTP-nya. Itu agama. Sedangkan din ini beda. Jadi ana pengen antum mengeluarkan dulu nih. Kalau din itu agama, dibuang jauh-jauh dulu. Kita membahas masalah din dulu. Sampai faham ini. Hah? Boleh. Ini hapus berarti ya. Masalah din. I-nya 2. Jadi diterjemahkan dengan agama, ana pengen antum keluarkan tuh agama, buang jauh-jauh dulu. Din dulu deh nih. Kenapa? Karena agama satu, yang pertama tadi cuma sekedar pengakuan. Lewat lisan ataupun lewat cara-cara yang lain. Termasuk menuliskan status dalam kolom agama di KTP-nya. Sebagaimana kita contoh dulu misalnya. Gitu. Ketika orang-orang pemeluk agama Konghucu, agamanya belum diresmikan. Terus dia tulis di KTP-nya apa? Kristen. Ya kan? Kalau ditanya sama orang, "Koh, agamanya apaan?" Dia jawabnya apa? Kristen. Agama saya Kristen. Padahal kepercayaan dia dan prakteknya adalah Konghucu. Begitu juga ketika zaman Pak Harto. Di mana Pak Harto itu mengenalkan program asimilasi. Karena beliau itu nggak mau ada pengaruh-pengaruh asing yang kuat di dalam negerinya, dikenalkan program asimilasi bagi seluruh warga Indonesia yang namanya nggak ada Indonesia-Indonesianya, dan ini lebih terfokus kepada mereka yang keturunan Tionghoa, rubah namanya. Program asimilasinya Pak
Pak Harto. Makanya kita kenal Salim. Pas lihat bukan Islam. Halim. Ya kan? Atau enggak misalnya yang kejawa-jawaan Hartono, Santoso gitu. Kalau yang Salim sama Halim nulis agamanya biasanya apa? Islam. Makanya dikenal di masyarakat Islam KTP. Terus mau disamakan dengan din, jauh. Ya kan? Gitu. Sekarang kita pengen tahu gimana sih maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan din, konteksnya itu kayak gimana? Ya kan? Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang din. Tentunya yang paling terkenal adalah Allah Subhanahu wa taala bilang innad dina indallahi al-Islam. Din itu adalah Islam. Di sisi Allah Subhanahu wa taala Islam. Artinya kalau bukan Islam diterima atau enggak? Enggak diterima. Ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari din yang bukan Islam, fala yuqbala min, enggak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Udah 2 ayatnya. Yang ketiga adalah hadis. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dia bilang, nahnul anbiya, nahnu ma'syarul anbiya. Kita bilang kita ini para nabi, dinuna wahid. Dia bilang seluruh para nabi, kata Nabi SAW, din mereka satu, sama, nggak beda. Yang keempat, ya banyak sebenarnya, cuman nggak apa-apa kita ini. Allah Subhanahu wa taala bilang tentang wa wassa biha Ibrahim, bahwa telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada anaknya, wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub. Apa yang diwasiatkan? Innallaha astafa lakumuddin. Jadi baik Ibrahim seluruh anaknya, Nabi Yaqub keturunannya, wasiatnya apa? Innallaha astafa lakumuddin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kalian agama. Menetapkan, kok agama sih? Ana bilang jauh-jauh, mana ada yang salah. Telah menetapkan bagi kalian din. Menetapkan bagi kalian din. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bilang, syara'a lakum minad din, telah ditetapkan kepada kalian, yaitu din, telah ditetapkan kepada kalian din, ma wassa bihi Nuha, yang mana wasiatnya sebagaimana kami telah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, bukan cuma Nabi Nuh, tapi juga yang kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa, ulul azmi, kata Allah Subhanahu wa taala, din wasiatnya sama. Apa wasiatnya? An aqimuddin, supaya tegakkan din, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah dalam masalah din. Di mana kita tahu bahwa yang namanya syariat Nabi Muhammad, syariat Isa, syariat Musa, syariat Ibrahim itu beda. Ya enggak? Jelas beda. Gitu. Yang di situ ya kalau kita ada puasa bulan Ramadan, ada sholat 5 waktu. Kalau kaumnya Nabi Musa sholat berapa waktu? Puluhan waktu. Gitu. Jadi jelas beda. Kok Allah Subhanahu wa taala bilang sama? Memangnya sholat itu bukan bagian dari din? Bagian dari din. Terus yang sama apanya? Ya kan? Kalau kita mau jeli, kenapa sih ana pengen merunut yang seperti ini? Supaya translasi antara din dengan agama itu digunakan sesuai
sesuai maknanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan bahas, kita akan ketemu gitu titik terangnya. Jadi kita sudah tahu bahwa syariat mereka itu berbeda. Likullin ja'alnahum syir'atan wa minhaja. Mereka itu ada syariat-syariat tersendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah din di sini Allah Subhanahu wa taala bilang satu. Maka kita harus cari apa sih emang yang satu? Kata Rasulullah SAW, nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahid. Kita seluruh para nabi ini din kita satu. Maka persamaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala contohnya, ya kan? Apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi. Seluruh rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, wahyunya sama. Ya kan? Apa wahyunya? Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Dengan sekian banyak redaksinya. Bisa la ilaha illallah, bisa la ilaha illa ana fa'budun, la ilaha illa ana fattaqun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Memurnikan seluruh ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan ada perbuatan syirik. Jangan ada sama sekali persekutuan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya atau dalam asma wa sifat. Jangan. Jadi kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud din yaitu dinul anbiya. Jadi bukan dinu Muhammad, bukan dinu Ibrahim, tapi dinul anbiya seluruhnya yang dibilang sama Rasul, yang dibilang sama Allah, yang disuruh tegakkan, yang dinamakan dengan Islam, itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Nah, di sini baru kita mengetahui bahwa dari tauhid, dari masalah tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menyambungkan dengan yang namanya din. Kadang juga disambungkan dengan Islam. Kadang disambungkan dengan iman. Kadang disambungkan dengan takwa. Takwa. Sebagaimana seluruh para rasul, ya kan? Misalnya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaum Nuh itu telah mendustakan seluruh para rasul. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika mereka mendustakan apa? Ketika Nabi Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah engkau bertakwa? Maksudnya, tidakkah engkau mau memeluk tauhid? Ya, tidakkah engkau berkata mau memeluk tauhid? Semuanya Nuh. Idz qala lahum akhuhum Hud, idz qala lahum akhuhum Salih, idz qala akhuhum Lut. Semuanya bilang, ala tattaqun, tidakkah engkau mau bertakwa? Maksudnya tauhid. Maksudnya tauhid. Jadi dari sini udah mulai ada bayang-bayang bahwa din sama agama rada beda, rada jauh. Rada jatuh, Masya Allah. Rada jauh. Dan lebih terang lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan din, menyebutkan iman dengan din-din yang lain. Apa din-din yang lain? Ghairul Islam. Apapun namanya, terserah. Terserah. Yang penting kalau bukan Islam, fala yuqbala min. Di mana Allah Subhanahu wa taala bilang di suratul Hajj, innal ladzina amanu. Ini pakai kata-kata iman, orang yang beriman. Beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Orang Yahudi. Wal ladzina hadu was-sabiin, dan orang-orang sabiin.
as-sabiin. Wan nasara, nasrani. Wal majusa, majusi. Dan yang terakhir, walladzina asyraku. Walladzina asyraku. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan memisahkan nih mereka semua. Akan memisahkan mereka semua. Kalau kita nggak tahu tentang din, nggak tahu tentang iman, maka kita cuma bilang ini adalah karakteristik dan bukan agama. Kita bawa sedikit, ya kan? Kalau misalnya kita nggak tahu, tapi karena kita tahu, Yahudi agama atau bukan? Agama. Sabiin agama. Nasrani agama. Majusi agama. Iman di sini maksudnya tauhid. Agama atau bukan? Agama. Kesyirikan agama. Berkata Qatadah menafsirkan ayat ini, Qatadah mufassirin besar. Salaf bukan? Ya jelas salaf. Jelas salaf, udah bukan salafi lagi tapi salafnya itu dia. Gitu. Jadi bukan zaman-zaman sekarang, dia yang bilang sittatu adyan. Kata dia rahimahullahu taala, 6 agama. Khamsah lisyaitan wa wahid lirrahman. 5 agamanya syaitan. Cuma 1 agamanya ar-Rahman. Cuma 1 din, ya kan? Jangan pakai agama. Cuma 1 dinnya ar-Rahman, yaitu yang beriman. Sisanya dinnya syaitan, kata Qatadah. Dan dinukil yang kayak gini tafsir Tabari. Salaf bukan tuh? Mungkin sekitar generasi keempat mungkin. Gitu. Ya, akhir-akhir nggak apa-apa. Dinukil oleh Imam Tabari, dinukil oleh Imam Qurtubi. Artinya mereka itu semua sepakat bahwa baik orang beriman, bertauhid, Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, ini semuanya adalah agama. 5 agamanya syaitan, dinnya syaitan, wa wahid lirrahman, dan cuma 1 dinnya ar-Rahman. Jadi sekarang kita baru nih, ada nggak orang muwahhid yang bertauhid, Islam, Muslim Yahudi? Nggak ada. Muslim Sabiin? Nggak ada. Muslim Protestan? Nggak ada. Muslim Katolik? Nggak ada. Muslim Majusi? Muslim melakukan kesyirikan? Bagaimana nih? Ada nggak? Nggak ada. Gitu. Iya. Gitu. Ini bagaimana? Dari sini kita mengetahui, oh gini loh. Berarti din sama agama nanti dulu. Dan ini belum tuntas nih. Kenapa? Apa hubungannya dengan sirah? Karena setiap kitab yang membahas sirah yang ditulis oleh para ulama yang memiliki perhatian terhadap akidah, maka pasti di depan-depannya ini dibahas. Dinnya siapa? Dinnya orang Arab. Dinnya orang Arab. Dan kita akan baca insya Allah. Kita akan baca kitab sedikit aja sebagai selingan Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, yang pertama, bab yang pertama yang ditulis oleh beliau adalah tentang Arab itu sendiri. Apa sih Arab tuh sebenarnya maksudnya apa gitu kan? Maka beliau di sini rahimahullah menjelaskan kalimatul Arab, yaitu kalimat Arab itu datangnya dari as-Sahara. Bahasa Indonesia nih, Sahara. Gitu kan. Kalau Sahara maksudnya gurun, gersang, wal-qifar, gersang, nggak ada apa-apaan.
Wal ardul mujdibatul lati la ma'a fiha wala nabat. Yang mana gurun yang itu, gersang itu, yang di situ kering, enggak ada air dan tidak tumbuh pepohonan. Tidak tumbuh pepohonan. Maka ini kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Mekah bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Kemudian baru sampai Mekah, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kembali, udah tinggalin anak istri di situ. Dan itu merupakan bagaimana tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam dan kekuatan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pas dia berdoa dibawa. Ini kan tawasul sama amalan soleh, boleh nggak apa-apa. Maka dia berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'. Bahwa ya Rabb, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati. Sungguh saya telah menempatkan keluarga saya, istri saya taruh di situ, anak saya taruh di situ. Biwadin ghairi dzar'. Yang di situ enggak ada tumbuhannya, enggak tumbuh hijaunya. Kenapa enggak tumbuh hijaunya? Lama awala nabata. Ya kan, enggak ada air, enggak ada curah hujan. Kalau udah enggak ada curah hujan, ya gimana caranya mau tumbuh? Gitu. Mau di watering system gitu kan enggak ada zaman dulu. Ya kan? Gitu. Jadi enggak, begitulah. Itu kata-kata Arab. Maka penulis rahimahullah melanjutkan wa qad utliqa hadzal lafz منذ أقدم العصور على جزيرة العرب كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. Jadi kata-kata Arab dari situ makanya dipakai kepada Jaziratul Arab, daerah Arab maksudnya. Daerah apa tuh? Ya udah daerah gurun pasir yang sono lah, yang kering, yang gersang. Dan juga dipakai untuk orang-orang yang tinggal di situ, berdomisili di situ. Makanya disebut orang-orang Arab yang tinggal di situ. Sedangkan kalau kita mau menilik sirah dari awal masa waktu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan suku Arab sebelum Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ismail dan keturunannya. Di mana para sejarawan mengatakan bahwa kelompok orang Arab itu ada 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama adalah orang Arab yang sudah musnah. Dan ini udah berapa kali anak ulang di Asaf. Yang pertama adalah kelompok Arab yang sudah musnah. Siapa itu yang sudah musnah? Yang sudah musnah seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa jejak. Tanpa jejak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lihatkah kamu jejak mereka? Ada jejaknya? Enggak ada sama sekali." Berbeda dengan sebuah kaum yang masih ketinggalan jejak. Fosilnya masih ketemu, tempat tinggalnya masih ketemu. Ini ada jejaknya. Tapi kalau Arab-Arab yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum 'Ad, kaum Tsamud, itu sama sekali enggak ada jejaknya. Kata para ulama, orang-orang Arab itu, yaitu kalau 'Ad berarti nabinya Hud, Tsamud nabinya Nabi Saleh. Dan Rasulullah SAW ada riwayat bahwa beliau bilang, Rasul yang orang Arab itu ada 4. Ada 4. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang Arab berarti nggak bakal disebutin dalam Alkitab. Jadi kisahnya Nabi Hud, kisahnya Nabi Saleh dicari di Injil, dicari di Taurat, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu di situ. Allah Subhanahu wa taala bilang mereka itu dihancurkan tanpa jejak. Sehingga kata para ulama,
seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita tentang kaum Tsamud, kaum 'Ad, maka kita nggak akan tahu yang namanya ada kaum 'Ad sama kaum Tsamud. Cuma karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sami'na wa ata'na, amanna billah. Semuanya percaya kita, siap mengamalkan kandungannya. Terus, ya kan? Ini orang-orang Arab yang sudah punah. Ada juga orang Arab yang sifatnya adalah Arab asli. Arab asli, yaitu dari Bani Qahtan yang terkenal. Mereka asalnya itu dari Yaman. Atau suku-suku Jurhum yang kedua. Karena suku Jurhum yang pertama udah habis juga. Suku Jurhum yang kedua, Arab asli. Sampai sekarang masih ada. Keturunan Bani Qahtan. Maka ini Arab asli. Dan yang ketiga adalah Arab asimilasi. Maksudnya apa nih Ustaz, Arab asimilasi? Arab asimilasi adalah orang, ya Arab asimilasi, ke Arab-Araban begitu. Saking Arabnya, maka dibilang orang Arab. Arab asimilasi. Siapa itu? Yaitu Nabi Ismail dan keturunannya. Siapa keturunannya Nabi Ismail? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak, beda ibu. Kalau Nabi Ismail, ibunya Hajar. Kalau Ishak, ibunya Sarah. Beda ibu. Gitu. Nah, keturunan inilah yang dibilang Arab asimilasi. Kenapa disebut asimilasi? Karena ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di situ, maka Hajar berusaha untuk mencari pertolongan. Maka dia lari ke Safa. Dia lari ke bukit Safa. Dia lihat. Kenapa? Karena kalau dari tinggi kelihatan orang yang lewat atau enggak. Dia lihat ada orang enggak. Kalau ada orang, Anda panggil, sini. Minta tolong. Kenapa minta tolong? Karena itu negeri saat itu enggak ada apa-apa. Air enggak ada, makanan susah. Bahkan kata penulis di sini, yang tinggal saat itu di situ cuma dua, Hajar sama Ismail, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain, subhanallah. Tapi tetap ditinggalin sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Hajar naik ke Safa, lihat enggak ada. Lalu beliau lari ke Marwah. Loh, kenapa lari? Karena kalau enggak lari takut ketinggalan. Lagi di tengah jalan, dia jalan nyantai, ada orang lewat di sana. Udah nyampe ke Marwah, tuh orang udah jauh, dipanggilnya susah. Gitu. Jadi gara-gara dia nggak mau kehilangan kesempatan, lari ke Marwah. Naik nggak ada orang, doa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke Safa, lihat nggak ada juga, doa terus sampai 7 kali. Sampai itulah yang sampai sekarang dikenal dengan sa'i. Dikenal dengan sa'i. Maka ketika sa'inya sudah selesai, ternyata di dekat bayinya itu, yaitu Ismail alaihissalam, udah muncrat air yang berlimpah. Keluar air yang berlimpah. Keluar air yang berlimpah, maka kata Hajar saat itu zam. Yang mana saat itu artinya adalah stop. Bahasanya saat itu, stop. Kenapa stop? Aneh mau nampung nih. Kenapa harus ditampung? Takut habis. Namanya air kalau keluar terus, habis nggak? Ya habis. Pikiran manusia. Kalau rencana Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang tahu. Jadi dia bilang zam, stop. Gitu, mau saya tampung ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu sumur nggak akan kering, nggak akan habis. Adalah sumber air saat itu. Hubungannya sama Arab asimilasi, maka suatu hari ada sekumpulan orang Arab asli dari suku Jurhum yang kedua lewat daerah sekitar situ. Maka mereka melihat, loh, di sana kok banyak burung gitu. Karena saat itu kalau misalnya pengen tahu sumber air, maka tinggal lihat burung terbangnya kemana. Ya karena burung juga butuh minum, ya kan? Jadi dia langsung lihat, oh kalau ada burung di situ pasti ada sumber air. Pasti ada sumber
sumber air. Ya maka disamperinlah sama suku Jurhum ini. Disamperinlah si Siti Hajar dan berikut anaknya Ismail. Nyampe di situ mereka melihat ini sumur nggak habis-habis. Diambil airnya. Siti Hajar juga bilang ambil silakan. Kalau orang tahu sumurnya bakal habis, pasti dia bilang, ya boleh ambil tapi jangan banyak-banyak, seadanya. Ini nggak ada larangan, ambil fadhol, silakan. Ya pakai bahasanya semuanya itu. Silakan, ambil. Maka dia baliklah. Gitu. Ini suku Jurhum langsung tahu. Ini kalau udah kayak begini, ini keajaiban. Sumur nggak habis-habis di tengah padang pasir kayak gini, cuma keajaiban yang bisa kayak gini. Maka dia langsung panggil teman-temannya pindah ke situ. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berbudi baik. Tahu dari mana kita berbudi baik? Karena kalau mereka nggak baik, itu sumur Zam-Zam udah dirampok sama dia. Ya orang cuma Hajar sama Ismail, apa susahnya disingkirkan, ya kan? Cuma Hajar Ismail, perempuan baik, ya. Ini kita satu suku nih, datang. Gitu. Tapi tetap ketika mereka mau tinggal di situ, mereka minta izin, boleh kami tinggal di sini? Maka kata Hajar boleh, tapi syaratnya satu, sumur Zam-Zam milik kami. Milik kami bukan berarti kamu nggak boleh ngambil, silakan. Tapi kepemilikan tetap milik kami. Maka orang Arab asli ini jadilah penduduk di situ. Udah jadi penduduk, Ismail alaihissalam tumbuh besar dengan perawakan dan kelakuan dan kata-kata dan bahasa tubuh seperti orang Arab. Berikut juga bahasa-bahasanya sekalian, cara ngomongnya, cara jalannya, semuanya ke Arab-Araban. Nah ini dia yang Arab asimilasi. Jadi kita nggak boleh alergi sama Arab. Wah orang Arab. Udah terbukti kalau kita ngikutin orang-orang Arab yang baik loh. Jangan yang buruk ente contoh, kawinnya contoh, maboknya contoh, jangan gitu. Yang baik gitu. Kalau kita ikutin yang baik, maka pasti baik, nggak perlu alergi. Apalagi kalau udah di ACC, pakai ada Quran ayatnya ada, hadisnya sahih. Mau Arab apa bukan aja kalau udah dari Quran sama hadis kita ikutin. Ya kan? Apalagi kalau dari sejarah udah jelas. Yang asimilasi aja itu adalah Nabi Ismail. Saking miripnya dengan orang Arab sampai dibilang Arab asimilasi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam golongan Arab yang ini, golongan Arab yang ini. Nah, taib. Maka pada bab selanjutnya penulis mengatakan tentang bagaimana itu orang-orang Arab mengorganisasikan masyarakatnya, kepemimpinan saat itu dan segala macam. Kemudian setelah itu barulah penulis membahas tentang Diyanatul Arab, din orang Arab. Dinnya orang Arab. Nah, di sini kita baca qala rahimahullahu taala kana mu'dhamul Arab yadinuna bidini Ibrahim. Orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ yadinuna bidini Ibrahim. Yadinuna bidin Ibrahim. Dinnya itu dinnya Ibrahim. Dinnya Ibrahim. Mundu an nasya'a dzurriyyatuhu fi Makkah wa intasharat fi jaziratil Arab. Semenjak anaknya Nabi Ibrahim dan keturunannya ada di situ. Ada di situ. Fakanu, perhatikan. Fakanu ya'budunallah wa yuwahhidunahu. Dan mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Din kaitannya dengan tauhid. Fakanu ya'budunallah wa yuwahhidunahu wa yaltazimuna bi sya'airi dinihi. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang iltizam terhadap syiar-syiar, syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihi salam min hadzal din, dari agamanya Nabi Ibrahim. Jadi di sini kita tahu bahwa kita baru akan
lanjut nih. Jadi ini anak hapus ya. Sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penulis mengatakan bahwa orang-orang Arab saat itu dinnya itu adalah din Ibrahim. Dan mereka itu bertauhid. Selain bertauhid, mereka juga ditulis nih tauhid. Mereka juga melakukan iltizam, artinya komitmen, iltizam komitmen dengan syiar-syiar maupun syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Hatta tala alaihimul amad wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Karena dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lama. Dan saking lamanya itu, maka sudah mulai ada syiar-syiar atau ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim, dari syariat Nabi Ibrahim yang hilang, yang terlupakan. Jadi udah ada yang lupa gitu, udah nggak pernah diamalkan lagi oleh manusia. Illa annahum baqiya fihim at-tauhid wa iddatu sya'airi min hadzal din. Yang nyisa tauhid masih nyisa. Dan ada sebagian syiar-syiar dari agama Ibrahim yang nyisa. Masjidil Haram masih ada. Mengurusi masjid ada. Mengurusi Masjidil Haram. Masya Allah, ini tulisan nggak apa-apa ya. Ada. Tawaf ada. Tawaf ada. Haji ada. Sodakoh ada. Berani ada, tercelanya sifat pengecut ada, dermawan kepada tamu ada, gitu. Menolong yang lemah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada, tersisa dengan tauhid. Taib. Maka penulis melanjutkan hatta ja'a Amr ibn Luhai. Sampai datang orang yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ada hadisnya. Ada hadisnya kan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bilang dia itu min ahlin nar. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang pertama mengganti dinnya Ibrahim. Mengganti dinnya Ibrahim. Jadi datang si Amr bin Luhai. Si Amr nih mengganti dinnya Ibrahim. Yang diganti apanya nih? Ngurus masjidnya? Apa tawafnya? Atau sedekahnya diganti? Yang diganti apanya? Yang diganti tauhidnya. Diganti tauhid, hubungannya udah langsung dibilang mengganti din. Ya. Mengganti tauhid dibilang dengan mengganti din. Amr bin Luhai Ra'isu Khuza'ah. Jadi ada suku Khuza'ah, dia ini adalah pemimpinnya, Ra'isnya, pemimpinnya. Wa kana qad nasha'a ala amrin 'azimin minal ma'rufi was sadaqati wal hirsi ala umurid din. Dan si Amr bin Luhai ini, ya kan, kata penulis di sini terkenal dengan keluar biasaannya dia. Dari kebaikannya, dari sedekahnya, dari semangat menjalankan dinnya Ibrahim. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Fa'ahabbahun nas. Maka manusia pun cinta sama dia. Dhannan minhum, dan mereka itu menyangka annahu min akbaril ulama wa afdalil aulia. Sampai mereka itu mengira si Amr bin Luhai ini adalah, bukan mengira, mereka udah menentukan bahwa Amr bin Luhai adalah ulama kibarnya.
Kibar nih. Bukan cuma ulama kibar, tapi afdolil aulia. Wali Allah yang paling afdol. Lihat bahasanya ulama, kibar. Kenapa? Ya kita berhubungan dengan dinnya Ibrahim. Dinnya Ibrahim ada ulamanya enggak? Ada. Ada walinya? Ya ada, wali Allah Subhanahu wa taala, ada. Nah, mereka menyangkau saat itu terkumpul semuanya kebaikan pada si Amr bin Luhai. Pada si Amr bin Luhai. Tsumma innahu safar ila Syam. Sampai suatu hari dia itu safar ke negeri Syam. Ke negeri Syam, fara'ahum ya'budunal awthan. Barulah dia melihat orang-orang Syam itu beribadah kepada al-awthan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Maka baru dia di situ syaitan masuk, bisikin dia bilang, kayaknya yang benar ini nih yang kayak gini. Yang dia lihat dari orang-orang Syam, dari orang-orang Syam. Lianna Syam mahallur Rasul. Karena negeri Syam saat itu yang terkenal adalah tempatnya para rasul. Tempatnya para rasul wal kutub. Semua kitab suci diturunkan di situ. Rasul juga di situ tempatnya, bukan di Arab. Di Arab berapa sih orang? Ya kan, Nabi Arab cuma 4 tadi kata Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang di Syam semua Nabi Bani Israel di situ. Di Yerusalem dan sekitarnya. Makanya kita mengetahui bagaimana mereka itu dengan Yerusalem ikatannya. Sedangkan kita Muslim nggak boleh kalah. Udah jelas, udah kelar tuh perang salib. Gitu. Jadi ini mereka bilang, wah ini kalau orang-orang Syam berbuat kayak gini, ini yang benar. Kata si Amr bin Luhai. Faqadima ma'ahu bihubal. Maka ketika dia sampai balik ke Mekah, dia bawa berhala yang namanya Hubal. Wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Kemudian si Hubal itu ditaruh di Ka'bah. Wada'a ahla Makkah ila syirki billahi fa'ajabu. Karena dia wali, karena dia pemimpin, karena dia ulama, karena dia afdolil aulia, diikutin apa enggak? Diikutin. Maka terjadilah kesyirikan. Terjadi kesyirikan, dibilang mengganti dinnya Ibrahim. Loh, kan ngurus masjidnya belum diganti, kan sedekahnya nggak diganti, kan hajinya nggak diganti, kan zikirnya nggak diganti. Emang mereka berzikir kepada Allah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syariatnya nggak diganti, yang diganti cuma ini satu tok. Tapi masuk jahanam, dan katanya kenapa? Karena dia mengganti dinnya Ibrahim. Jadi kita mengetahui gitu, kalau kita pergi ke masa saat itu, masyarakat saat itu bilangnya, din kamu apa? Din saya din Ibrahim. Lah din Ibrahim dari yang tadi udah dihapus. Apa dinnya Ibrahim? La ilaha illallah atau bukan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah mereka itu. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, kamu ini orang-orang kafir. Kamu ini orang-orang kafir. Protes nggak? Protes. Kafir dari mana? Agama saya agama Ibrahim, din saya din Ibrahim, syariatnya kita kerjain. Kok dibilang kafir? Ya nggak? Iya. Mereka, kalau kita saat itu menempatkan diri kita, protes lah. Lu kok dibilang kafir? Syariat kita jalanin, dinnya Ibrahim, gitu. Ngakunya sih begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengkafirkan dia,
dan mereka nggak terima dan mereka beralasan, loh ini kami masih melaksanakan syariat loh. Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang hal tersebut, aja'altum siqayatal hajj, apakah kamu mau menjadikan yang memberikan minum jamaah haji, memberikan minum orang haji, memberikan minum orang haji syariatnya Ibrahim atau bukan? Syariatnya di Ibrahim. Aja'altum siqayatal hajj wa imarata al-masjidil haram, dan pengurusan Masjidil Haram, renovasinya, kebersihannya, gimana orang-orang itu bisa beribadah di situ dengan baik dan lancar. Ya, pengurusan Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billah. Kata Allah bilang, apakah kamu pengen menjadikan memberikan minum haji, orang haji, dan pengurusan Masjidil Haram sebagaimana orang yang beriman? Emang mereka nggak beriman? Mereka beriman. Tapi yang dimaksud iman di sini oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Nih. La yastawun. Gak sama. Gak sama. Gak sama. Jadi udah kebayang belum? Jadi din itu apa sih? Satu lagi. Ketika mereka, jadi bisa dibayangkan yang mereka lakukan dibandingkan dengan yang Nabi Muhammad SAW, tawafnya sama, hajinya sama, talbiyahnya juga mirip-mirip, zikirnya sama, yang beda cuma satu. Yang beda cuma satu. Maka mereka datang kepada Nabi SAW, kemudian bilang, gini aja deh, kita kan semua sama, wahai Muhammad. Gimana kalau kita damai, saya ngikutin tauhid kamu setahun, tapi kamu juga jangan protes din saya selama setahun. Ya. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus kata-kata dinnya di mana? Lakum dinukum, apa maksudnya? Kok pakai agama? Ayo. Apa maksudnya? Lakum dinukum. Semua mufassirin bilang tentang tafsir hal tersebut adalah yang pertama kesyirikan. Syirik yaitu kamu, saya, tauhid. Ibnu Katsir bilang ya amalan kamu amalanmu, amalan saya amalan saya. Jadi tauhid yang membuahkan amal. Tafsir lakum dinukum waliyadin. Nah, dari sekian banyak ayat, hadis dan juga runutan ini, ana pengen supaya antum mengerti itu masalah din. Jadi kira-kira din itu apa sih? Definisinya tuh apa? Agama. Kan jauh. Orang Konghucu bisa bilang, saya agama saya Kristen. Diperlakukan sebagai Kristen nggak? Orang-orang percaya, oh Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi apakah itu din? Apakah mereka itu yang orang-orang Arab di sini maupun umat-umat sebelumnya itu pakai pengakuan atau ditinjau dari amalan? Ditinjau dari amalan. Jadi yang namanya din, tinjauannya bukan pengakuan, bukan lisan, bukan kolom KTP, tapi amalan. Sehingga para ulama menjelaskan definisi din adalah ma taqarraba bihi al-mar'u ila ma'budi. Segala sesuatu yang diamalkan, Jadi amal nih, nggak boleh lepas. Segala sesuatu yang diamalkan untuk mendekatkan diri dia kepada siapa? Kepada ma'budi, kepada sesembahannya. Bahannya. Pengikut Nabi Ibrahim, kalau amalannya kesyirikan, apakah namanya din Ibrahim atau din jahiliyah? Din jahiliyah. Pengikut Nabi Musa,
Pengikut Nabi Musa. Kalau amalannya kesyirikan, apakah Islam atau Yahudi? Yahud. Pengikut Nabi Isa berbuat kesyirikan kepada Nabi Isa, Muslim atau bukan? Bukan, Nasara. Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesyirikan, masih Islam? Jawab gitu kan? Masih Islam enggak? Gitu. Nah, yang seperti ini gitu. Kenapa ini penting? Gitu. Karena sebenarnya kita itu kan pengen definisi tentang din. Itulah din. Itulah din. Sampai sekian banyak kayak begini, tapi orang-orang jarang memahami din seperti itu. Karena biasanya memahami din dibawa ke makna agama. Kalau misalnya agama dibawa ke makna din, enak kita. Agama itu apa? Agama itu adalah segala amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada sesembahannya. Oh, enak. Selesai masalahnya. Nah, yang seperti ini merupakan pondasi akidah. Pondasi akidah. Dalam artian begini, kalau misalnya anak katakan kepada antum, jangan lupa nanti pulang ke rumah, masuk, baca Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah, antum baca la ilaha illallah 1500 kali. Antum mau nggak? Kenapa? Loh, iya kenapa? Karena pondasi antum dalam sunnah udah bagus. Jadi ketika dibilang, 1500 kali. Ntar kalau nggak ada dalilnya, bagaimana dong? Berarti pondasinya bagus nih orang. Mengikuti dalilnya bagus. Giliran masalah din, sedangkan dia sudah berbuat kesyirikan, tapi filternya kita nggak seperti itu. Kenapa? Karena pondasinya lemah. Gitu. Pondasinya lemah. Gitu. Jadi kalau misalnya orang mengaku din, apa din kamu? Din saya adalah Islam. Kemudian terbukti melakukan kesyirikan, harusnya ada filter dulu. Filternya apa? Mau bilang muslim, ntar dulu deh. Setidaknya begitu. Kalau emang ragu gitu kan, mau ngomong kafir ngeri gitu. Ya, sama aja. Apa hukumnya la ilaha illallah 1500 kali? Kalau filternya bagus dia bilang, wah ntar dulu deh, ntar bukan sunnah lagi. Kalau emang nggak mau ngomong, bid'ah. Pondasinya bagus. Tapi dalam akidah, kenapa nggak seperti itu? Melakukan kesyirikan, dia bilang muslim dulu. Kebalik. Ya kenapa nggak dalam sunnah seperti itu? Lakuin aja dulu, nyari dalilnya belakangan. Enggak kan? Gitu. Ini masalah filter. Gitu. Kenapa filternya bisa jebol? Masalah din belum paham. Makanya semua sirah disebut din. Ini bab pertama tuh, bab awal-awal sama Syekh Safiur Rahman. Gitu. Disebutkan ini din, Diyanatul Arab. Disebutkan. Karena mereka itu ulama faham. Faham. Sudah faham. Masalah terakhir yang akan kita bahas, yaitu adalah tidak mengerti sunnah kamayan bagi, kata Syekh Muhammad. Orang yang gak faham yang begini, ini dasar atau bukan? Dasar, harusnya ini dasar. Anak nggak perlu sebutkan ayat-ayatnya dan runut segala macam hadisnya apa segala macam, nggak butuh. Tapi karena sekian banyak syubhat yang masuk harus dirunut dasar. Innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairul. Terus sampai dinnya orang Arab, Ibrahim kita bawa-bawa, Ismail kita bawa-bawa, cuma untuk ngerti ini. Padahal dasar. Jadi bisa paham. Kenapa Syekh Muhammad bilang la ya'rifus sunnah kama yanbaghi. Ngerti din, bahkan ngaku dari muwahhidin, la ya'rifus sunnah kama yanbaghi. Kagak ngerti sunnah. Ya gimana mau ngerti? Masalah yang paling dasar aja dia nggak paham. Masalah yang paling dasar saja mereka nggak paham. Syekh Fauzan bilang di situ ketika la ya'rifus sunnah kama yanbaghi, nggak memahami mana kesyirikan dan mana orangnya orang musyrik. Semuanya tentang keterangan-keterangan kesyirikan dan para pelakunya. Ini sunnah. Sebelum yang lain, bukan berarti yang lain itu bukan sunnah. Tetapi kalau kita mau mengaku, nahnu ahlus sunnah,
Ini dulu sebelum yang lain. Karena kalau yang ini sudah dibangun dengan baik, maka perbedaan dalam yang lain ringan. Karena ayatnya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fala tatafarraqu fi." Jangan berpecah belah dalam nih. Selama ini belum terpecah belah, ikhwanuna. Kalau udah ikhwanuna, dijaga martabatnya, harga dirinya, kebaikannya, haknya, semuanya dibangun di atas ini. Kalau yang ini nggak benar, maka barometernya akan pindah. Barometernya Syekh Muhammad tentang sunnah, nih, bukan yang lain. Ya antum tergantung ulama antum siapa. Kalau ulama antum mana ikut Syekh Muhammad. Tapi kalau kita sama-sama baca kitabnya Syekh Muhammad, terus beda dalam memahami sunnah, antum sebenarnya ikut siapa sih? Gitu. Itu pertanyaan, ya kan? Nah, ini merupakan muqaddimah. Jadi dari awal kita membahas sirah, kita sudah mengerti din. Sehingga nanti ketika kita sebutkan 6 yang tadi, 6 kejadian pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 1 yang setelah beliau wafat Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa membedakan mana dinul anbiya supaya litat tabi'ahu, supaya kita jadi pengikutnya, kelompoknya, Hizbullah. Dan juga kita bisa mengetahui mana dinal musyrikin, dan agamanya orang-orang musyrik, litatrukahu, supaya kita bisa tinggalkan. Semua yang 6 berpacu pada ini, bermuara pada ini, bermuara pada ini. Mungkin demikian. Insya Allah kita sambung pada kapan Pak? Pak Gatot? Habis Ramadan lagi. Ini belum masuk nih pelajaran pertama. Insya Allah kita sambung apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kelawangan. Alhamdulillah. Ini ilahuna insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan melanjutkan pembahasan kita ini dan memberkahi apa yang kita bahas, memberkahi majelis kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala